Kata kebanyakan orang, smartphone ini adalah smartphone Redmi killer. Sekeren apa sih smartphone ini sampai-sampai banyak peminatnya? Halo guys, balik lagi sama Kulas Sore. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget, kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini dan jangan lupa buat aktifin juga lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita terupdate dari Kuliah Sore. Oke, ini adalah Infinix Note 10 Pro, smartphone 2 jutaan terbaru dari Infinix Mobile. Smartphone ini sendiri hadir dalam dua varian ya, ada yang 6/64 GB dan dibanderol dengan harga 2,7 jutaan, serta ada varian yang 8/128 GB yang dibanderol dengan harga 2,9 jutaan. Cuma buat kalian yang belinya sabar saat momen-momen tertentu atau flash sale, Infinix tuh suka nurunin harga sampai 200.000 lebih yang bakalan lebih worth it buat dibeli. Buat varian warnanya ini sendiri, yang hadir di Indonesia itu ada dua ya. Yang pertama ini ada Nordic Secret kayak yang aku pegang sekarang ini. Dan yang satu lagi ini namanya 95 Degree Black. Buat warna Nordic Secret-nya ini mengingatkan sama warna di Fantasy Silver-nya Oppo Reno 5 ya. Yang warnanya tuh juga bisa berubah-berubah kayak gini. Buat tampilannya menurutku ini keren banget. Finishingnya ini kasar-kasar gitu ya, jadinya enak buat digenggam. Sementara buat frame kameranya ini bentuknya frame pasaran gitu, yang di dalamnya ini ada setup 4 buah kamera yang detailnya nanti bakal aku jelasin. Buat di sisi atas smartphone ini itu kosong, nggak ada apa-apa. Di sisi kanan ini ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint sensor. Buat kecepatan bacanya sendiri ini cepet banget ya, dan nggak kerasa kayak pakai sensor sidik jari. Terus buat di sebelah kirinya ini ada SIM tray slot yang jenisnya triple slot. Jadinya tuh bisa menampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 buah kartu micro SD tambahan. Dan di bagian bawahnya ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang USB-C dan grill speaker bawah. Oh ya, speakernya ini udah stereo ya. Jadinya buat keluaran suaranya bakal lebih bagus karena bakal keluar dari 2 arah. Untuk urusan layar, smartphone ini dibekali dengan layar berpanel IPS LCD dengan resolusi Full HD Plus dan luas layar sebesar 6,95 inci yang gede banget buat ukuran sebuah smartphone. Akhirnya layar Full HD Plus dibawa juga ya di seri Note mereka. Jadinya udah nggak bisa dicengin lagi nih smartphone yang biasanya kasih layar besar tapi resolusinya burik. Kayaknya mereka mau buat penggunanya nyaman ya, dan nggak mau smartphone-nya diinjek-injek Xiaomi lagi nih. Makanya upgrade yang dikasih ini cukup lumayan banyak di berbagai sektor, termasuk di layarnya ini. Buat dipakai nonton ini lumayan enak, meski Xiaomi juga udah naik kelas lagi nih dengan pakai AMOLED di kelas harga segini. Kayaknya next Infinix tuh harus kasih layar AMOLED juga ya, supaya persaingan di kedua smartphone ini tuh makin seru. Oh ya, smartphone ini juga udah punya refresh rate 90Hz yang bikin smartphone ini saat dipakai scrolling-scrolling sosial media tuh udah enak dan lumayan nyaman. Next, untuk urusan performanya, smartphone ini udah dibekali dengan chipset yang dulunya ada di harga 3 jutaan, terus di bawah Xiaomi di harga 2,7 jutaan, dan sekarang giliran Infinix yang kasih harga di angka 2,5 jutaan buat flash sale-nya. Tentu di harga segini smartphone ini yang paling juara di kelasnya. Sementara buat OS-nya sendiri ini udah Android 11 ya pastinya dengan basis XOS 7.6 yang paling update buat saat ini. Buat dipakai kebutuhan kasual layaknya orang normal yang pakai HP buat settingan, main sosmed atau sekedar foto-foto, di HP udah enak banget buat dipakai kebutuhan sehari-hari kayak gitu. MediaTek G95 tentu bukan chipset yang perlu dikhawatirin lagi lah kalau buat kerjaan ringan yang cuma gitu-gitu aja. Nah, kalau buat dipakai main game baru deh chipset ini bekerja dengan maksimal. Contoh main game Mobile Legends kita bisa dapat settingan ultra dengan high frame rate mode on. Di settingan ini game Mobile Legends bisa disikat dengan sangat santuy tanpa ada kendala yang berarti. Terus kalau di game PUBG Mobile, Infinix Note 10 Pro ini bisa dapetin settingan Smooth Ultra yang kalau dipakai ini udah enak banget. Frame drop jarang terjadi dan ini beneran nyaman dan enak banget. Gyroscope-nya juga udah juara banget, nggak ada delay sama sekali, jadinya kalian bakal tenang push rank di sini.
Nah, kalau buat game yang lebih berat lagi kayak Genshin Impact, smartphone ini baru deh mulai kerasa beratnya. Emang sih ini game yang paling berat banget, cuma kita mau coba aja buat mainin di sini. Di settingan lowest 60 fps, smartphone ini cuma dapetin fps standar di 30-45 fps selama permainan. Dan ini udah termasuk enak ya buat dipakai. Kalau di settingan medium, ini FPS-nya turun ke angka 20-25 FPS, yang artinya ini udah nggak nyaman banget buat dimainin. Overall bisa sih mainin game berat macam Genshin Impact tadi, cuma ya kita sadar diri aja buat pakai settingan terendahnya. Dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi smartphone ini dibekali dengan setup quad kamera yang punya resolusi 64 megapiksel pada kamera utama, 8 megapiksel pada kamera ultrawide, 2 megapiksel pada kamera depth, dan 2 megapiksel pada kamera monokromnya. Ya anggap aja ini 2 kamera ya, karena yang 2 lagi tuh cuma gimmick. Sementara buat kamera di bagian depannya, ini ada kamera beresolusi 16 megapiksel yang berada di tengah atas layar gini. Buat hasilnya ya udah lumayan lah, cuma bukan yang paling bagus juga buat di kelasnya. Dynamic range ini agak kurang di bagian shadownya. Kontrasnya juga agak terlalu tinggi nih. Ketajaman sih udah lumayan oke, dan warnanya juga cenderung ke arah kuning. Oke, ini perekaman video kamera belakang dari Infinix Note 10 Pro, direkam pakai resolusi 1080p 30 fps. Tapi ini bisa maksimal di 4K 30 fps ya. 60 fps-nya juga bisa, tapi yang Full HD aja. Dan ini mode steady-nya atau stabilizer tambahannya masih dimatiin. Nanti kita bakal bandingin sama yang kalau udah dinyalain kayak gimana. Nah, kalau ini yang stabilizer tambahannya udah dinyalain, steady-nya ya. Kalian bisa lihat sendiri, gambarnya jadi lebih stabil, cuma ya lebih nge-crop. Hasilnya seperti ini kurang lebih. Oke, sekarang kita pindah ke lensa ultrawide. Nah, kalau ini lensa ultrawide-nya, bisa kalian lihat cukup lebar, cuma stabilisasi tambahannya mati. Nanti kita juga bakal pakai buat stabilisasi tambahannya, hasilnya kayak gimana. Nah, kalau yang ini ultra wide, tapi stabilisasi tambahannya udah kita aktifin. Meskipun gambarnya wide gini, cuma tetap nge-crop ya, karena emang harus dikorbanin supaya dapat video yang lebih stabil. Oke, sekarang kita pindah ke kamera depan. Oke, kalau ini perekaman video kamera depannya Full HD 30 fps, dan uniknya di sini juga ada mode stabilisasi tambahan. Nanti kita bisa bandingin sama video yang ini. Kalau yang ini nggak pakai ya, gambarnya goyang-goyang gitu. Cuma ya emang cukup lebar sih. Coba sekarang kita pakai stabilisasinya. Nah, yang ini yang pakai. Nah, kalian bisa bandingin. Ini aku pakai jalan biasa. Gimana menurut kalian? Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Oke, mungkin segitu aja buat review dari Infinix Note 10 Pro kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.